Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer, ini ada informasi yang baru yang perlu kita ketahui bersama. Tahun depan, tahun 2023, tenaga honorer dibagi dua golongan. Salah satunya akan mendapat gaji ke-13. Ini betul-betul informasi baru. Informasi ini saya kutip dari berita soloraya.com yang membuat judul tenaga non-ASN bakal dibagi dua golongan. Salah satunya dapat gaji ke-13 mulai tahun depan. Ini ditayang pada tanggal 1 Desember 2022. Berbagai aturan diterapkan untuk tahun 2023. Salah satunya menggolongkan tenaga non-ASN menjadi dua kategori. Dari kedua kategori ataupun golongan tenaga non-ASN tersebut, salah satunya disebut-sebut akan mendapatkan gaji ke-13 pada tahun 2023. Terkait tenaga non-ASN, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk tetap mempekerjakan tenaga non-ASN di lingkungannya pada tahun 2023. Tenaga non-ASN yang dapat bekerja di tahun 2023 di lingkungan Pemkot Surabaya berjumlah 25.000 non-ASN atau outsourcing. Untuk kategori tenaga non-ASN yang akan dibagi menjadi dua golongan, Kepala BKP SDM Kota Surabaya Rahmat Basari mengungkapkan, sebagaimana komitmen pemerintah kota bahwa hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap tenaga outsourcing di tahun 2022, maka pada tahun 2023 mereka tetap bekerja. Hal itu sebagai tertuang di dalam surat Menpan RB nomor B2060 MSM 0100/2022 tertanggal 14 Oktober 2022. Merujuk pada surat tersebut, Kepala BKP SDM Kota Surabaya mengatakan sistem pembayaran honorarium untuk outsourcing di tahun 2023 mengikuti beberapa peraturan. Teman-teman honorer, mungkin inilah yang perlu kita simak baik-baik. Bagaimana pemberlakuan outsourcing itu? Metode-metode apa yang dilakukan oleh mereka? Dasar hukumnya apa? Mari kita simak. Adapun peraturan yang dimaksud yakni Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Saya sampaikan kepada teman-teman tenaga honorer, masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah itu diatur dengan Perpres ini. Dan Perpres ini memungkinkan untuk dilakukan outsourcing secara perorangan. Maksudnya secara perorangan begini ya, langsung tenaga honorer tersebut dibuat kontrak. Outsourcing itu bukan harus melalui perusahaan swasta, bisa juga melalui perusahaan daerah, bisa. Jadi teman-teman ketika mendengar outsourcing, jangan dulu antipati. Outsourcing itu bisa juga perorangan, kontrak perorangan kepada tenaga honorer itu. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK 02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Saya sudah baca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 ini. Di sana sudah ada tabel daftar gaji daripada tenaga honorer tersebut. Artinya tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun. Baik di perencanaan dan pelaksanaan harus sama. Contoh, di PMK 83 itu gaji honorarium seorang satpam
cleaning service per provinsi sudah dibuat di sana. Contohnya DKI Jakarta 5 juta lebih. Jawa Timur 3,7 juta per bulan. Jawa Barat 3,7 juta per bulan. Sumatera Utara 3,2 juta per bulan. Dan lemburnya, uang makannya sudah diatur di sana. Yang diragukan oleh teman-teman itu adalah jangan ada pemotongan-pemotongan dari outsourcing perusahaan yang menaungi mereka. Ini akan dihindarkan oleh pemerintah. Jadi terkait hasil evaluasi Kemenpan RB bahwa tenaga outsourcing di Pemkot bukan dalam arti gambaran ikut pihak ketiga. Ini perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Jadi terkait hasil evaluasi Kemenpan RB bahwa tenaga outsourcing di Pemkot bukan dalam arti gambaran ikut pihak ketiga. Jadi tanpa ikut pihak ketiga juga bisa dilakukan outsourcing. Supaya teman-teman memahami, ini sudah berkembang masalah pengadaan barang jasa yang dikeluarkan oleh Pepres. Tetapi outsourcing yang nantinya tetap kontrak perorangan. Saya ulangi, tetapi outsourcing yang nantinya tetap kontrak perorangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Perpres pengadaan barang jasa. Perhatikan ini baik-baik. Pak Rahmat Basari juga menjelaskan bahwa tenaga non-ASN di Pemkot Surabaya pada tahun 2023 dibagi dua kategori. Pertama, penunjang, dan kedua, non-penunjang. Adapun tenaga penunjang terdiri dari satpam, sopir, petugas kebersihan, termasuk juga pihak ketiga. Pada tahun 2023 mendatang, non-ASN yang masuk kategori tenaga penunjang akan mendapat gaji ke-13. Ini adalah kabar yang baik untuk kita tenaga honorer. Mekanisme honorarium digunakan bukan merujuk pada upah minimum kota (UMK) seperti yang ditulis di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita tidak mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi mengikuti Perpres dan PMK. Telah dijelaskan pula kelas jabatan hingga uraian tugas dari para tenaga outsourcing non-penunjang. Dalam peraturan tersebut termasuk standar biaya masukan untuk tahun anggaran dengan melihat pengalaman kerja dan pendidikan. Sehingga di pemerintah kota tahun 2023 sudah mengacu pada dua ketentuan, penunjang dan non-penunjang. Ditegaskan, bukan outsourcing yang mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan selama ini, outsourcingnya itu di bawah perusahaan. Belum tentu. Itu tergantung pemerintah daerah. Dengan begitu, tenaga non-penunjang yang bekerja di lingkup Pemkot Surabaya memiliki besaran gaji yang berbeda di tahun 2023 nantinya. Untuk tenaga non-ASN, kategori non-penunjang dihitung berdasarkan kualifikasi, beban kerja, pengalaman, juga jenjang pendidikan, seperti tertuang dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Kepala BKP SDM Kota Surabaya kemudian mencontohkan sistem gaji non-ASN Pemkot di bidang programmer, atau sebut saja non-ASN kategori non-penunjang. Menurut penuturannya, tenaga non-ASN tersebut bisa mendapatkan gaji per bulan yang melebihi UMK jika merujuk kepada Permenkeu. Kalau merujuk pada standar biaya minimal, itu bisa menyentuh di angka 7 juta per bulan, sesuai dengan kelas jabatan. Teman-teman tenaga honorer, walaupun berita ini dari Pemkot Surabaya, tapi best practice ini bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk menangani tenaga honorer di setiap daerah. Artinya, ini menjadi pilot project yang dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.